Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar hari ini. Sebelumnya Ibu meminta kalian untuk membuka buku kalian halaman 10 tentang gaya dan hukum Newton. Ada yang tahu apa itu gaya? Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dan menarik mata panah ke arah belakang. Contohnya ada di halaman 11. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antar meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan sebuah contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksi terhadap gerak benda, kita bahas di hukum Newton tentang gerak. Ada yang tahu hukum Newton? Hukum Newton. Hukum Newton pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita bahas satu persatu ya. Coba kalian pikirkan, mengapa saat berada di dalam bus yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bus direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Sebelum mempelajari hukum Newton 1, lakukan aktivitas berikut. Pada halaman 12, kamu akan melakukan sebuah percobaan tentang sifat kelembaban suatu benda dengan menggunakan satu lembar kertas HVS dan satu buah gelas. Boleh dilakukan ya. Nah, pada percobaan tersebut kelembaban suatu benda karena menentukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan atau mempertahankan dalam keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaban benda. Contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan gerak ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya menimbulkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya pada mobil. Peristiwa tersebut dapat kalian pahami tentang bunyi hukum Newton pertama, yaitu adalah benda yang substansi gaya, atau benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Dengan kata lain adalah sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya otot yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dengan kata lain, rumusnya adalah A itu adalah percepatan, sigma F adalah gaya, per M adalah massa. Atau sigma F gaya sama dengan massa dikali dengan perpindahan. Agar lebih jelas, kalian dapat membuka buku halaman 17 tentang hukum Newton 2.
Hukum Newton 3. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Coba perhatikan gambar 1.15 halaman 17. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerak roket tersebut? Apa F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya aksi atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya adalah peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Tahukah kamu bahwa gerak burung terbang dapat dijadikan dengan menggunakan hukum Newton 3? Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Lalu, bagaimana gerakan burung di tempat yang hampa udara? Coba pikirkan, apa yang akan terjadi? Untuk materi hukum Newton 1 dan 2 dan 3, Ibu tidak akan memberi tugas, tetapi kalian harus lebih belajar dengan giat pada halaman 20. Sehingga untuk materi ini kalian bisa belajar sendiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.